Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi dengan saya Bu Ima. Kali ini kalian bakal belajar tentang logaritma. Baik, kita masuk ke logaritma. Nah, si bab logaritma ini yang bikin suka serem ya. Ternyata kalau kita mau belajar, si bab logaritma ini gampang banget. Kita mulai dengan definisi dulu. Sebelum kita masuk ke definisi, saya mau nanya. Kalau misal kemarin kita sudah belajar 2 pangkat 3 sama dengan berapa? Ya, tepat sekali, sama dengan 8. Dari operasi ini, kalau misal ada yang nanya 2 pangkat 3 sama dengan berapa, ini namanya operasi pangkat. Kalau misal ada yang nanya lagi 8 akar pangkat 3 sama dengan berapa, ini namanya operasi akar. Kalau misal ada yang tanya lagi 2 log 8 sama dengan berapa, nah inilah logaritma. Kita lihat 2 pangkat 3 hasilnya adalah 8. Akar pangkat 3 dari 8 hasilnya adalah 2. 2 log 8 hasilnya adalah 3. Artinya operasi logaritma ini nanya pangkatnya. Jadi definisi logaritma, kalau ada A log B sama dengan C, itu sama saja dengan A pangkat C sama dengan B. Jadi logaritma itu tanya pangkatnya. Bagaimana? Paham? Mudah sekali ya. Tapi belum selesai. Contohnya, kalau misal ada yang tanya, berapa sih 3 log 9? Jawabannya berapa? Ini berarti dia sama saja dengan tanya 3 pangkat berapa yang 9, yaitu 3 pangkat 2. Kalau ada yang nanya lagi, 2 log 16 sama dengan berapa? Berarti sama saja dia nanya 2 pangkat berapa yang hasilnya 16, yaitu 2 pangkat 4. Ini adalah definisi logaritma. Semoga bisa dipahami. Tapi belum selesai, masih ada sifat-sifat logaritma. Kita masuk ke sifat-sifat logaritma. Lah ini kita mulai. Sifat-sifat logaritma ini mau tidak mau wajib kalian hafalin. Ada berapa sih sifat-sifat logaritma ini? Sebetulnya sifat-sifat logaritma ini ada banyak sekali. Biar mudah kalian menghafalkan, saya bagi 2 bagian. Yang pertama yaitu sifat dasar. Bagaimana? Kalau misal ada yang nanya A log A sama dengan berapa? Itu sama saja dia nanya A pangkat berapa yang hasilnya adalah A, yaitu A pangkat 1. Berikutnya, kalau misal ada yang nanya lagi A log 1 sama dengan berapa? Berarti dia nanya A pangkat berapa yang hasilnya adalah 1, yaitu A pangkat 0. Berapapun bilangannya, jika dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Sifat yang kedua, yaitu sifat operasi. Kalau kita lagi ngomongin tentang operasi matematika, yang kita pikirkan adalah apa? Ya, tepat sekali. Tambah, kurang, kali, bagi. Berarti, kalau kita lagi ngomongin tentang sifat operasi, yang kita pikirkan adalah tambah, kurang, kali, bagi. Dan ada satu tambahan lagi, karena kemarin kita telah belajar bilangan berpangkat, maka saya kasih tambahan yaitu pangkat. Sifat operasi ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, kalau ada A log B ditambah A
log C, dia akan menghasilkan A log B kali C. Jadi, kalau ada penjumlahan logaritma, asalkan basisnya sama, bisa kita gabungkan menjadi perkalian. Yang kedua, kalau ada A log B dikurangi A log C, dia akan menghasilkan A log B dibagi C. Ini juga sama. Kalau ada pengurangan, asalkan basisnya sama, bisa kita gabung menjadi pembagian. Bagaimana? Bisa dihafalkan nanti ya? Saya yakin bisa. Tambah, kurang, kali, bagi, sudah. Yang sekarang yaitu apa? Pangkat. Kalau ada A pangkat B log B pangkat I, dia akan berlaku menjadi bagaimana? Perhatikan, jika basis mempunyai pangkat dan numerus juga mempunyai pangkat, maka pangkat-pangkat itu kita keluarin dari log. Dari mana dulu yang kita keluarin? Apakah yang dari depan atau belakang? Yang kita keluarin yaitu dari belakang ke depan. Berarti kita tulis I per P dikali A log B. Contohnya, setengah log 8 ditambah 9 log akar 3. Bagaimana caranya? Langkah yang pertama, setengah bisa kita ubah menjadi 2 pangkat min 1. Log 8 juga kita ubah menjadi 2 pangkat 3 ditambah 9 log akar 3. 9 kita ubah menjadi 3 pangkat 2. Log akar 3 kita ubah menjadi 3 pangkat setengah. Ingat, kalau akar kita hilangkan, maka menjadi pangkat setengah. Langkah yang kedua, perhatikan langkah yang kedua. Jika basis dan numerus mempunyai pangkat, maka pangkatnya kita keluarin dulu. Seperti operasi tadi ya, sifat-sifat operasi, yaitu kalau ada basis dan numerusnya mempunyai pangkat, maka kita keluarin dulu. Kita keluarin dari mana? Dari depan atau belakang? Dari yang belakang dulu, yaitu kita tulis 3 per min 1 dikali 2 log 2 ditambah dengan 3 pangkat 2 log 3 pangkat setengah. Perhatikan, jika ada basis dan numerus mempunyai pangkat, maka pangkatnya kita keluarin terlebih dahulu. Kita keluarin terlebih dahulu dari logaritma, yaitu kita keluarin setengah per 2 dikali 3 log 3. Dapat hasilnya kita dapat yaitu kita hitung 3 dibagi min 1 hasilnya adalah min 3. 2 log 2 masih ingat sifat dasar apabila A log A hasilnya adalah A, berarti 2 log 2 hasilnya adalah 1. Kita tambahkan dengan setengah dibagi 2. Setengah dibagi 2 hasilnya adalah 1 per 4 dikali dengan 3 log 3 hasilnya adalah 1. Nah, kita sudah dapat min 3 ditambah 1/4. Perhatikan, min 3 ditambah 1/4. Kita hitung min 3 dikali 4 hasilnya min 12 ditambah 1 hasilnya min 11 pernya tetap. Bagaimana? Semoga bisa dipahami ya. Lanjut kita ke contoh nomor 2. 2 log 8 ditambah 2 log 6 dikurangi 2 log 12. Perhatikan. Bagaimana cara mengerjakannya? Perhatikan, yaitu apabila basis dan basis sama, maka penjumlahan bisa berubah menjadi perkalian, pengurangan bisa kita berubah menjadi pembagian. Basisnya sama kita tulis yaitu satu saja 2 log. Maka 8 ditambah itu berubah menjadi kali, kurang berubah menjadi bagi. 8 kali 6, 48 ya. 48 dibagi 12 hasilnya adalah 4. Oke, kita dapat 2 log 4. Berapa hasilnya? Ini sama saja kalian nanya
2 pangkat berapa yang hasilnya 4? Yaitu 2 pangkat 2. Maka hasilnya adalah 2. Bagaimana? Mudah dipahami? Gampang banget ya logaritma itu. Oke, sekian dari pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.